Ini ada kebetulan pertanyaan yang masuk nih. Nih, saya ibu-ibu gitu kan, suka jalan-jalan di mall. Terus kan jalannya jauh nih dok. Itu udah olahraga atau belum? Tuh gimana Put? Olahraga untuk orang tua gimana? Untuk orang tua ya dok ya? Iya. Tergantung nih kondisi orang tuanya. Kira-kira ada masalah tulang atau enggak? Oke, bagus sekali. Selamat datang di channel Noharoshi, teras info kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Nah, sesuai dengan topik di channel ini yaitu sehat selalu dan aktif bergerak, tentunya ada juga ilmu di baliknya yang perlu kita bahas. Dan hari ini kita ketemu lagi dengan koas saya di sini, yaitu namanya Putri. Putri ya. Putri ini adalah koas yang sedang rotasi di bagian saya. Dan hari ini kita akan langsung uji secara online ya. Dan sambil kita uji bagaimana Putri akan menjelaskan beberapa pertanyaan pasien dan juga kita sekaligus berbagi bersama. Sebagai informasi, Putri ini juga sudah punya channel YouTube juga loh. Ya, kalau mau follow silakan di sini nih, di atas sini ya. Ya, namanya Docure. Iya. Apa namanya? Docure. Docure. Apanya duku atau apa itu? Apa tuh asalnya darinya? Maksudnya Docure. Oh, Gitu. Docure. Iya. Pokoknya ayo sembuh gitu Iya, kan. sembuh Nah. gitu. Oke. Nah, ini berarti melengkapi sebelum Docure ya. Sekarang kita do prevent ya dengan olahraga. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini ya sebenarnya adalah pertanyaan yang sering ditanyain masyarakat dan teman-teman. Ada yang berkunjung lewat poli yang bertanya seperti ini dan juga misalnya yang masuk ke DM. Oke, sekarang kita mulai. Kebanyakan hari ini adalah pertanyaan tentang olahraga yang kita bahas ya. Nah, Putri akan menjelaskan dan saya juga akan menjelaskan. Artinya ya ini kayak ujian aja buat Putrinya ya. Apakah dia lulus ujian online kali ini? Ya, kita lihat. Dibantu Oke. ya, teman-teman. Nah, pura-puranya pasien ada di situ ya, teman-teman ada di sana dan kita akan jelasin. So, pertanyaan pertama ya, Dok, olahraga saya bisanya seminggu sekali nih, sehari-harinya males. Gimana? Cukup nggak dok olahraga seminggu sekali? Nah, coba dijelaskan tuh. Oke, coba saya jelaskan ya dokter. Ceritanya Oke. ini pasiennya ya dok. Oke. Ya itu belum pasien mungkin, itu teman-teman kita yang sehat di situ ya. Oke Iya. ya. Jadi teman-teman, untuk pertanyaan tadi saya coba jawab. Sebetulnya olahraga itu yang disarankan dari Kemenkes katanya 3 kali 30 menit dalam 1 minggu itu untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru kita gitu. Jadi kalau misalnya tadi bapaknya bilang 1 minggu aja, dalam 1 minggu aja itu seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi karena olahraga bisa dari yang ringan-ringan aja seperti itu dokter. Kira-kira gimana dok? Oke, wah ini kalau jawabannya sudah dari Kemenkes ya, saya nggak berani ngeralat ya. Nah, tapi begini ya, kita mungkin bisa lengkapin bahwa olahraga itu ada berbagai macam jenis ya, dari yang ringan, sedang, berat, dan sebenarnya juga kalau kita ngambil rujukan dari American Heart Association bahwa kalau olahraga ringan ya, dia bisa dilakukan sekali ngelakuin itu sekitar 30 sampai 40 menit. Dan bisa dilakukan sampai 5 kali ya. Itu kalau sempat. Nah, berarti bisa 30 dikali 5. Berapa tuh berarti? 150. Nah, 150 menit seminggu ya. Sebenarnya kalau mengikuti acuan dari Panduan Dokter Jantung di dunia itu begitu ya. 150 menit seminggu dicicil. Jadi dicicil seminggu 5 kali. Nah, mengenai seminggu 3 kali ya apabila Anda memang tidak sempat karena kesibukan, minimal Anda sudah melakukannya. Dan apa sih olahraga ringan itu? Olahraga ringan itu kalau denyut jantungnya naik, tapi tidak melebihi ada angkanya, persentasenya bisa dilihat di sini ya. Jadi denyut jantungnya naik tidak melebihi lebih dari 20%, maka itu termasuk olahraga ringan. Nah, lihat nih contohnya, kita bisa lihat di sini. Oke, ya, ini adalah tabel olahraga yang dianjurkan ya, tergantung ringan dan beratnya. Tapi kalau olahraga berat memang jangan banyak-banyak justru, bisa 3 kali seminggu ya. Oke, jadi ada olahraga ringan, olahraga berat, tapi yang penting jangan cuma sekali.
itu bisa nggak cukup. Namanya ada istilahnya tuh, namanya weekend warrior ya. Ya, jadi orang yang Senin sampai Sabtu karena kerja banting tulang, hari Minggunya tulangnya dikerjain lagi buat olahraga ya. Jadi the weekend warrior. Nah, ya jangan seperti itu, lanjut olahraganya secara rutin. Ada keuntungan buat jantungnya. Oke, nah kalau gitu misalnya nih, Putri bilang tadi olahraga santai-santai aja gitu kan ya. Nah, olahraga santai-santai aja berarti kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu ya. Ini ada kebetulan pertanyaan yang masuk nih. Nih, saya ibu-ibu gitu kan, suka jalan-jalan di mall. Terus kan jalannya jauh nih dok, itu udah olahraga atau belum tuh gimana Put? Ya, coba saya bantu jawab. Kalau misalnya ibu-ibu, karena saya juga perempuan, jalan-jalan di mall, menurut saya itu termasuk olahraga dokter. Karena jalan-jalan di mall itu kan juga sebuah aktivitas fisik yang mungkin repetitif ya jalan-jalan gitu. Tapi balik lagi nih dokter, tadi yang dokter sampaikan, katanya kalau olahraga itu dibilang olahraga kalau ada peningkatan aktivitas jantung dan paru. Dilihat dari jantungnya tadi ada peningkatan denyut nadi gitu. Nah, mungkin menurut saya itu termasuk olahraga dok. Oke, sebenarnya kayaknya mungkin yang olahraga bapaknya deg-degan ya. Ya, apalagi kalau udah nunjukin nih mau dibeli ya, gitu kali. Iya. Oke, tapi itu kan ini ya, joke bapak-bapaknya ya. Tapi sebenarnya berarti gini, kalau misalnya jalan-jalan di mallnya ngebut ya, itu bisa termasuk olahraga karena terjadi peningkatan denyut nadi. Karena kalau kita jalannya ngebut ya, ngeliat denyut nadi. Kalau saya sih, kalau ada ngelihat sesuatu juga bisa di jantung naik ya. Apa itu yang dilihat? Oke. Jangan kita bahas itu, tapi bahas olahraganya. Jadi, kalau ibu-ibu jalannya ngebut, oke. Tapi kalau misalnya di mall, biasanya nih kita jalannya pelan-pelan. Apalagi ngelihat ada sale, berhenti, nanya. Ngelihat ada cemilan, disikat ya. Jadi, nggak dapat manfaat olahraganya secara penuh. Oh, tapi tetap ada manfaatnya. Tetap. Seperti yang dibilang Putri tadi. Tetap ada manfaatnya. Kenapa? Ya dengan jalan-jalan itu, tulang kita di bagian tubuh bagian bawah nih, itu mendapatkan tekanan. Sehingga tulangnya tetap dilatih, diberi beban, dan tulangnya terpelihara untuk tetap kuat. Dan jalan kaki termasuk salah satu caranya. Melihara tulang bagian tubuh kita yang bawah tetap kuat. Dan yang kedua, ya jalan-jalan di mall itu ada santainya ya, jadi ada healingnya ya, gitu ya Put ya. Ya, tambahan alasannya bisa aja ya, oke lah. Dan yang bertiga, memajukan perekonomian di mall, oke. Jadi ya ibu-ibu tetap aja jalan-jalan, tapi habis itu ya udah jangan kelamaan dan juga perhatiin budgetnya dan juga alokasiin jalan beneran yang olahraga ya, supaya dapat total manfaatnya, bukan hanya tulangnya, juga badannya, jantungnya, dan healingnya. Nah, kita sudah membahas beberapa hal tentang olahraga dan bagaimana manfaatnya. Kita break dulu ya. Kita akan lanjutin di video berikutnya dengan tentunya topik yang lebih dalam dan menarik. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan aktif bergerak. Suka nggak dengan video ini? Jangan berhenti di kamu ya. Share supaya teman-teman kamu juga dapat manfaat. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.